Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok pemecahan masalah, kreativitas, dan intelijensi manusia. Saya Zukruf Kalyana Mukti. Saya AB Putra Ahmad Hamzani. Saya Muhammad Fiski Patriansa. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pemecahan masalah dan kreativitas serta intelijensi manusia. Yang pertama, pemecahan masalah. Kita pasti pernah memiliki masalah, dan dalam seumur hidup manusia, kita pasti akan mengalami masalah, baik masalah yang mudah, sulit, ringan, sering terjadi, ataupun jarang terjadi. Kedua, siklus pemecahan masalah. Ketika hendak memecahkan masalah, penting bagi kita untuk mengetahui akar permasalahannya. Dengan bantuan siklus pemecahan masalah, maka permasalahan akan dengan lebih cepat dicari solusinya. Yang pertama, ada identifikasi permasalahan. Identifikasi permasalahan yaitu untuk mempertanyakan apakah sebenarnya kita benar-benar memiliki masalah dan seperti apakah masalah yang kita miliki. Lalu yang kedua, definisi permasalahan. Definisi permasalahan itu untuk mempresentasikan permasalahan kita. Kira-kira permasalahan kita ini seperti apa sih dan bagaimana permasalahan kita itu bisa terjadi. Lalu yang ketiga, formula strategis. Formula strategis yaitu bagaimana sih cara kita dapat memecahkan masalah. Nah, untuk melakukan formula strategis ini, maka diperlukan analisis terhadap permasalahan untuk mendapatkan solusi. Yang keempat, penyusunan informasi, yaitu bagaimana potongan informasi ini dapat menyelesaikan masalah. Untuk penyusunan informasi sendiri, kita harus mencari banyak informasi terkait permasalahan kita sehingga kita dapat menemukan solusinya. Yang kelima, alokasi sumber daya. Alokasi sumber daya yaitu berapa banyak waktu, tenaga, dan uang yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah ini. Karena setiap permasalahan membutuhkan sumber daya, dan sumber daya itu tergantung apakah permasalahan kita sulit, mudah, dan sejenis apa masalah kita. Lalu yang keenam ada pemantauan, yaitu untuk pengecekan sampai mana sih proses yang benar dalam penyelesaian masalah ini, kira-kira saya sudah sampai mana untuk menyelesaikannya, apakah ini sudah di jalan yang benar, seperti itu. Lalu yang ketujuh ada evaluasi. Evaluasi ini berfungsi untuk mengecek kembali bagaimana kita menyelesaikan masalah, apakah step by step-nya sudah benar, ataukah kita malah makin jauh dari solusi, seperti itu. Dan untuk step ketiga, 4, 5, dan 6 sebenarnya cukup kondisional. Maksudnya bisa saja dari step 3 langsung ke step 6, atau dari 4 kembali lagi ke 3, dan seterusnya. Selanjutnya, hambatan dan bantuan untuk pemecahan masalah. Ada negatif dan positif transfer. Transfer adalah semua pengetahuan atau keterampilan yang dibawa dari seseorang dari situasi masalah sebelumnya. Nah, untuk negatif transfer sendiri adalah pengalaman di masa lampau yang membuat kita sulit menyelesaikan masalah sekarang. Misalnya, polisi yang biasa menangkap perampok secara langsung, namun ketika perampok tersebut mulai pintar dan ahli, misalnya melakukan perampokan melalui internet atau media elektronik, polisi akan kesulitan mencarinya karena mereka sudah terbiasa memecahkan masalah secara langsung. Lalu yang kedua, positive transfer. Positive transfer adalah masalah yang sebelumnya membuat kita mudah menyelesaikan masalah yang sekarang. Misalnya ketika SMP dan SD kita sudah belajar matematika, dan ketika SMA kita akan dipertemukan dengan algoritma dan soal-soal matematika yang baru, maka kita akan lebih mudah menyelesaikannya karena sejak SD kita sudah terlatih untuk menyelesaikannya. Lalu yang kedua ada inkubasi. Terkadang dalam penyelesaian masalah, kita juga perlu untuk memberi jeda pada diri sendiri, yaitu mengesampingkan masalah untuk sementara tanpa berpikir secara sadar tentang itu, dan mencoba mengizinkan kemungkinan bahwa masalah akan diproses secara tidak sadar. Selanjutnya ada mental set. Mental set adalah kerangka berpikir melibatkan model yang sudah ada untuk mempresentasikan masalah. Mereka terpaku pada strategi yang biasanya berhasil, baik dalam memecahkan banyak masalah, tetapi itu tidak bekerja baik dalam menyelesaikan masalah. Karena ketika kita sudah memiliki masalah mental set itu, pikiran kita akan cenderung sulit berinovasi untuk menyelesaikan masalah yang baru.
Selanjutnya ada ilmu saraf dan perencanaan. Dengan melakukan perencanaan, bagian otak yang terlibat dalam kognitif tingkat tinggi, yaitu korteks frontal, akan bekerja. Dengan melakukan perencanaan juga, kita akan menghemat waktu dan meningkatkan kinerja. Karena kita mengizinkan bagian otak korteks frontal itu untuk bekerja, yang mana ketika dia bekerja, dia akan menemukan solusi dan menyusun perencanaan dengan matang, sehingga kinerja kita akan lebih baik daripada tidak melakukan perencanaan. Lalu selanjutnya pengetahuan. Dengan pengetahuan, seorang akan dapat dengan mudah mengklasifikasikan berbagai masalah, menggambarkan sifat esensial masalah, dan bagaimana mereka menentukan dan juga menjelaskan solusinya. Sehingga semakin banyak pengetahuan yang kita miliki, semakin terbantu kita dalam menyelesaikan masalah. Selanjutnya, AB mungkin kreativitas. Definisi kreativitas. Para peneliti mendefinisikan kreativitas sebagai proses menghasilkan sesuatu yang asli, baru, dan berharga. Mereka yang kreatif menghasilkan berbagai penemuan, baik itu wawasan, karya seni, paradigma revolusioner, atau hal yang lain yang asli dan berharga. Orang kreatif memiliki beberapa kriteria sebagai berikut. Slide berikutnya. Yang pertama, keahlian dan komitmen mereka terhadap upaya kreatif mereka. Yang kedua, semakin besar atau luas pengetahuan yang dimiliki seseorang, maka semakin besar pula kreativitas yang dapat dimiliki seseorang. Yang ketiga, memiliki keyakinan yang fleksibel dan sikap penerimaan yang luas dan terbuka terhadap budaya lain, suku lain, dan keyakinan lainnya. Yang keempat, dapat membedakan motivasi intrinsik yang berasal dari diri sendiri ataupun motivasi ekstrinsik yang berasal dari luar atau lingkungan. 5. Mengembangkan idenya menjadi sebuah kontribusi kreatif yang bermakna dan signifikan. Yang keenam, lihat potensi tersembunyi dari ide-ide yang dianggap oleh orang lain tidak berarti atau nilainya kecil. Yang tujuh, terbuka terhadap hal baru, percaya diri, dapat menerima dirinya sendiri, impulsif, ambisius, bersemangat, dominan, dan merasa permusuhan terhadap orang yang kurang kreatif. Tidak suka dengan yang kurang kreatif yang dimaksud di sini. Terus berikutnya, apa hubungan ilmu saraf dan kreativitas? Para peneliti mengatakan bahwa kreativitas seseorang berasal dari otak, daerah kortikal. Daerah kortikal tampaknya berkolerasi dengan kecerdasan dan kreativitas. Secara khusus, penipisan lobus frontal kiri, lingual, cuneus, parietal inferior, dan fusiform kiri berkolerasi dengan kreativitas seseorang. Area ini mencakup beberapa area Brodmann, termasuk BA39. Selain itu, ketebalan relatif dari gyrus cingulate posterior kanan dan gyrus sudut kanan terkait dengan kreativitas yang lebih tinggi. Variasi ketebalan yang ada pada kortikal ini, terutama pada penipisan di berbagai area, mungkin mempengaruhi tingkat kreativitas seseorang. Saudara Fiski, berikutnya. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang inteligensi. Inteligensi berarti kecerdasan, yaitu kemampuan seseorang dalam berpikir dan belajar, menemukan pemecahan masalah, caranya memproses suatu hal, dan kemampuan yang dimiliki untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Jadi, pemecahan masalah termasuk juga ke dalam inteligensi, adaptasi, sama kreativitas. Ya, lanjut, Kak. Faktor dalam inteligensi. Yang pertama, general inteligensi. Faktor ini terdapat pada semua
inteligensi secara umum dengan tingkat tertentu. Contohnya ini, inteligensi yang didapat sejak lahir dari keturunan. Yang kedua, spesifik inteligensi. Faktor ini berhubungan dengan syaraf otot, ingatan, latihan, serta pengalaman. Jadi yang kedua ini spesifik inteligensi didapat dengan secara latihan. Contohnya bermain gitar. Kalau kita nggak belajar bermain gitar, kita nggak akan bisa bermain gitar. Pokoknya hal-hal yang didapat karena latihan dan pengalaman. Yuk lanjut. Macam-macam inteligensi. Yang pertama, inteligensi kreatif. Mungkin udah dijelaskan teman saya sebelumnya. Membuat barang yang tidak berguna menjadi berguna. Membuat barang yang jelek menjadi bagus. Itu sih. Yang kedua, inteligensi teoritis. Ini terdapat kepada orang-orang yang sarjana, mahasiswa, ahli teori, tapi tidak memungkinkan anak-anak SMA, bahkan orang yang tidak sekolah pun bisa memiliki inteligensi teoritis dengan belajar teori-teori. Yang ketiga, inteligensi praktis. Ini contohnya memecahkan masalah sih. Memecahkan masalah dengan secara cepat dan tepat. Yang terakhir, inteligensi eksekutif. Itu eksekutif berupa kemampuan untuk melihat pikiran orang lain. Pada umumnya dimiliki semua orang. Next. Faktor yang mempengaruhi inteligensi. Yang pertama, pembawaan. Contohnya, misalnya seseorang yang hidup di lingkungan yang sangat kotor, tapi dia bisa bersih. Tidak terpengaruh dari lingkungan sih, karena bawaan dia emang orangnya bersih. Gitu. Yang kedua, kematangan. Kematangan dari sini, dari segi usia, semakin berkembangnya usia seseorang, fisiknya juga berkembang. Jadi dia mendapatkan inteligensi sih yang mempengaruhi. Yang ketiga, kebebasan. Kebebasan kayak kebebasan memilih sesuatu sih yang mempengaruhi inteligensi ini, kebebasan. Karena bebas memilih, itu sih bebas. 4, pembentukan. Pembentukan ada 2, ada yang secara sengaja maupun tidak sengaja. Yang sengaja di sekolah, yang tidak sengaja mungkin di lingkungannya bermain atau di mana-mana tempat yang pernah dia singgahi. Yang kelima, minat. Faktor yang mempengaruhi inteligensi ini minat. Contohnya kita kuliah di psikologi karena minat. Karena itu sangat berpengaruh ke inteligensi kita. Itu sih yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Matur nuwun.